tidak ada yang peduli dengan apa yang terjadi di Maluku Utara. Ini Ternate. Dan lebih dari 250 km dari sana, ada pulau terpencil yang bernama Obi. Dan ini Desa Kawasi, desa tertua di Pulau Obi. Sebelahnya ada tambang nikel dan smelter. Sungai di desa ini tercemar limbah tambang dan air menjadi kotor. Jadi warga harus membeli air minum. Warga desa Kawasi diminta untuk relokasi ke Eco Village 5 km ke arah selatan. Biji nikel diambil dari tambang ini. Di sini juga ada tambang yang sebagian wilayahnya menjadi area reklamasi hutan. PT Megah Surya Pertiwi sudah operasi smelter nikel dari tahun 2015 dan sebelahnya ada PLTU. Ini mes karyawan dan ini pelabuhan kapal yang angkut nikelnya ke Cina dan negara lain. Pada tahun 2021, PT Halmahera Persada Legend membuka pabrik HPAL untuk memproduksi MHP, salah satu bahan baku baterai. Proses HPAL juga butuh banyak energi yang disuplai dari PLTU ini yang menggunakan batu bara, sumber energi terburuk untuk lingkungan. Setiap produksi 1 ton nikel menimbulkan 1,5 ton tailings, yaitu sejenis limbah HPAL. Jadi, lebih banyak limbah dibandingkan hasilnya. Rencananya, Harita Group mau buang tailings ke laut, 700 meter lepas pantai. Kata mereka, itu tidak berbahaya untuk lingkungan. Tapi pada tahun 2021, pemerintah berhenti mengeluarkan izin deep sea tailings placement. Harita Group belum mengungkapkan di mana tailings akan disimpan. Tapi, di foto satelit terbaru bisa dilihat area berwarna merah gelap dan pembangunan bendungan tailing di antara bukit ini sudah dimulai. Berdasarkan sumber ini, bisa dilihat lokasi untuk dry stacking dan tailing dam. Tapi, dry stacking agak sulit karena di iklim tropis sering hujan dan tailing akan bocor mengeluarkan cairan beracun, yaitu air asam maupun logam berat yang toksik. Bendungan tailing juga beresiko tinggi. Di Brazil, pernah ada bendungan tailings dari Vale yang pernah pecah dan menewaskan 200 warga desa setempat. Sebelahnya, PT HPL meresmikan pabrik nikel sulfat pertama di Indonesia pada Mei 2023. PT-PT tambang nikel ini dimiliki perusahaan dari Cina dan Trimegah Bangun Persada Terbuka yang mayoritas sahamnya dipegang Lim Haryanto Wijaya Sarwono, orang terkaya kelima di Indonesia dan keluarganya. 8 km dari sini ada tambang yang lain yang dikelola oleh PT Wanatiara Persada. Bayangkan Anda ingin memiliki properti yaitu Hotel Bintang 5. Bayangkan dan rasakan nikmatnya memiliki hotel tersebut. Ulang-ulangi dalam pikiran bawah sadar Anda bahwa Anda sudah memilikinya. Percaya 100% Anda sudah memilikinya. Kemudian lepaskan impian itu ke semesta. Lakukan hal itu berulang-ulang. Setiap melihat Hotel Bintang 5, Anda lagi di Jakarta, Anda ke Bali, Anda ke Surabaya, kemana saja kota besar, Anda melihat Hotel Bintang 5, katakan bahwa Anda memilikinya. Berikan rasa damai dalam diri Anda tersebut akan kepemilikan Hotel Bintang 5 tersebut. Kemudian jalani kehidupan Anda seperti biasanya. Percayakah Anda bahwa jalan kehidupan Anda perlahan seperti guided missile, peluru kendali yang telah di-lock sasarannya, yang nggak tahu bagaimana, tahu-tahu arahnya ke sana, ke target yang telah dikunci, dan jalan Anda menuju menjadi memiliki Hotel Bintang 5 tersebut. Bisa terjadi dalam 1 tahun, bisa terjadi dalam 5 tahun, atau 20 tahun. Tahu-tahu kena aja itu sasaran. Oke, Anda boleh percaya, boleh tidak dengan metode yang namanya projected imaginary ini. Yang di dalam pikiran bawah sadar manusia, ya memang tidak ada yang namanya reality dan imajinasi. Karena apapun yang bisa masuk dalam pikiran Anda, ya bisa jadi kenyataan. Impian atau proyeksi seperti begini pasti terjadi di mana bagi mereka yang di dalam hidupnya tidak mencapai tujuan, tersering karena memang dalam hidupnya tidak punya visi misi, tidak punya tujuan, dan pastinya nggak punya impian. Kembali ke masalah orang kebanyakan yang mengatakan dari mana uangnya, siapa yang mengelolanya, saya nggak punya pengalaman. Apapun itu disebut dream stealer atau pencuri mimpi. Banyak dari kita punya pencuri mimpi di dalam dirinya. Namun dream stealer ada juga di luar diri Anda, yaitu orang terdekat Anda, juga orang lain yang tidak suka kesuksesan ada dalam diri Anda. Apapun impian Anda pasti dibatalkannya. Kembali ke cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima yang saat ini hilang. Indonesia ingin menjadi negara nomor 1 di dunia dalam bidang ekonomi, dalam bidang teknologi, sosial, budaya, entertainment, dan militer. Itu adalah cita-cita New Mind. Dan siapa yang mengatakan hal itu
tidak mungkin tercapai, kemudian mengatakan new mind halu, mereka adalah dream stealer. Pejabat yang mengatakan Indonesia tidak punya uang, pejabat itu dream stealernya. Mereka yang mengatakan orang Indonesia tidak mampu, perlu asing, mereka itu dream stealer, mereka itu pencuri mimpi. Memang bisa Indonesia jadi nomor satu? Apa senjata Indonesia untuk menjadi nomor satu dalam bidang ekonomi? Maka kekuatan Indonesia adalah mineral di perut bumi, di bawah permukaan tanah Indonesia, yang semua mineral tersebut ada dalam kandungan Ibu Pertiwi Indonesia. Kemudian kita punya pasal 33 yang menyatakan kekayaan itu milik rakyat Indonesia. Untuk itu kita ingatkan bahwa selain pejabatnya pencuri mimpi, pejabatnya juga melanggar pasal 33 karena memberikan kekayaan Indonesia ke asing. Begini penjelasan pelanggarannya. Kalau Anda ingin punya hotel, maka Anda cari operatornya juga tentunya, karena Anda kurang pengalaman. Maka hotel bintang 5 yang kita mau bangun, kita tenderkan pengelolaannya. Kita pilih Kempinski misalnya, atau Bulgari misalnya, atau Hyatt, atau St. Regis, apapun itu yang nanti jadi pengelola kita. Maka fee manajemen kira-kira 10% dari nilai investasi, dan setiap tahun mereka dapat 4-5% dari omset yang mereka buat untuk hotel kita. Bank atau funder mau membiayai karena kita punya aset plus hotel dan pengelolaan yang profesional. Mereka tidak memiliki aset kita, hotel operator tersebut. 100% hotel tersebut milik kita. Itulah pengejawantahan pasal 33 dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia. Maksudnya begini, kalau kita mau tambang emas atau tambang nikel deh, lahan kita tuh 100% kita miliki. Mereka tadi operator yang kita bayar jasanya 10% dari nilai investasi. Bank manapun di dunia mau membiayai tentunya. Lalu operator tadi dapat 5% dari gross sales sebagai fee. Aset 100% milik Indonesia. Kalau sekarang pelanggarannya adalah asing tadi dikasih konsesi lahan yang mengandung nikel. Lalu mereka cari financing dengan menjaminkan aset konsesi tadi. Lalu ketika produksi Indonesia hanya dapat 10%. Kok kita yang punyanya dapat 10% dari pajak, paling top 15%? Kan itu dungu namanya. Ini pelanggaran pasal 33. Harusnya 100% tetap milik kita dan untungnya 80% tetap milik kita. Dasar dream stealer lu ah. Peace.